Kita itu kalau urusan jadi ya terkait pencalonan itu jadi dan tidaknya itu urusan dari yang kuasa nanti. Itu takdir sudah. Takdir ya. Yang terpenting tujuan saya yang pertama nyalek itu intinya ingin membesarkan partai. Ingin Itu aja. Yang kedua benar kata saya barusan, urusan jadi itu urusan Tuhan. Seperti itu. Ya, Seperti itu. Organisasi itu ayo kita besarkan, kepentingan pribadi itu kita di belakang, seperti itu. Wong kita ini manusia kan bisa berusaha dengan kemampuan kita kan seperti ya, itu. betul. Seperti itu. Muda adalah kekuatan. Muda adalah kekuatan. Ya. Untuk santri, mari gunakan ilmu itu sebaik-baik mungkin untuk kemasyarakatan, sosial. Intinya kita punya ijazah S1, S2, mari kita gunakan ilmu itu, pendidikan itu untuk bermanfaat kepada warga sekitarnya. Bermanfaat. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama kami di channel YouTube Santri Sarjana. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga segala aktivitas kita bermanfaat untuk diri kita sendiri, agama, bangsa dan negara. Dalam kesempatan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial juga tentunya. Beliau adalah seorang aktivis, penggerak dan orang yang ada di dalam salah satu parpol nasional yang ada di Indonesia ini. Beliau bernama Mas Heru Anwar. Assalamualaikum Mas Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekilas beliau ini adalah aktivis Partai Demokrat. Ya, didikannya Pak SBY aja ya. Pak SBY. Beliau lebih diakrab dengan disapa Cak Her. Ya, karena kebetulan beliau ini adalah asli putra mahkota Desa Alas Tengah, Kecamatan Peton, sangat bertetangga sekali dengan saya, tapi sekarang beliau sudah berhijrah ke Kecamatan Pakuliran. Dari perjuangan hidup beliau tentunya kita akan mendengarkan kisah-kisah dan perjuangan yang mungkin bisa menginspirasi kita semua. Dan bagi Anda yang baru tonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini tambah memberikan manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat semua. Gini Cak Her, jadi pertama-tama kita ucapkan terima kasih ya. Kita ingin tahu nih hal paling sederhana dulu Cak Her, berupa dari latar belakang keluarga dan pendidikan mungkin Cak Her, bisa diceritakan sekilas Cak Her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Anwar dan kebetulan saya asli Desa Alas Tengah, Kecamatan Paiton, dan pendidikan saya masa SD-nya saya SD Karanganyar Green Tank. Nah, setelah itu, setelah SD saya lulus tahun 90, saya itu masuk SMP Negeri 1 Paiton tahun 90. Setelah itu saya lulus SMP Negeri 1 Paiton, dan setelah itu saya langsung sekolah di SMA Negeri 1 Paiton. Dan untuk jenjang kuliahnya saya sudah berhenti, seperti itu, tidak kuliah. Tidak kuliah dalam artian saya itu beraktivitas ke yang lain, seperti itu. Itu latar belakang saya di dalam hal pendidikan. Gitu. Kalau alasan yang terkuat waktu itu tidak kuliah Cak Her, kira-kira apa? Nah, waktu itu saya ada sedikit permasalahan terkait di sekolahan dan di finansial saya pribadi, seperti itu. Karena waktu itu saya langsung merantau, kalau tidak salah waktu itu saya ke Bali. Ke Bali ya? Ya, ke Bali. Dulu SMA ke Bali. Dulu SMA saya ke Bali. Ya. Habis itu pulang dari Bali saya langsung tunangan. Oh seperti gitu. itu. Tunangan ke Desa Alas Pandan. Dan istri saya alumni Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Waktu itu almarhum Kiai Haji Heri Abu Hasan. Seperti itu. Berarti sebetulnya ada enggak keinginan untuk kuliah dulu ya? Keinginan untuk kuliah dulu itu ada. Gitu. Ada. Tapi kebetulan waktu itu pas kebetulan sekali saya langsung diajak teman ke Bali untuk kerja. Iya.
ya saya ikut aja gitu. Oh gitu. Tuh. Berapa lama di Bali? Saya di Bali itu 1,5 tahun. Oh lumayan ya. Iya, 1 Kerja apa tahun di sana setengah. Cahir dulu? Ikut proyek saya di sana. Oh ikut proyek. Ya, ikut proyek pengeboran. Bekerja dapat uang sudah senang ya sebagai pemuda. Senang sekali. Kira-kira hal apa yang mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman pemuda ketika merantau di Bali dulunya, Her? Kesan-kesannya gitu ya. Kesannya saya itu ketika di Bali saya selalu beradaptasi di sana, Ya. dan selalu berbuat baik di lingkungan, dan ya situ sudah kerja. Setelah itu saya waktu ngobrol-ngobrol di daerah sana, ya kita intinya beradaptasi di daerah sana gitu. Beradaptasi ya. Biar kita hidup di rantau itu enak dan tidak ada kendala, dan bisa bekerja dengan enak dan dapat uang yang halal intinya. Siap. Tapi puas ya dengan masa 1,5 tahun itu ya? Puas Kerja di sekali, Bali ya? puas sekali. Setelah kembali langsung tunangan, tidak ada rencana lagi ke Bali? Tidak ada sudah, karena ada. sudah Nah. punya istri kan. Sudah seperti punya itu. istri. Nah, tunangan. Berarti langsung tunangan langsung menikah juga Enggak, ya akhir ya? cuman tunangan itu tahun 97 akhir saya, tahun 99 saya bulan 6 itu menikah. Menikah. Berarti sekitar 1 tahunan Mas, 1 sudah tahunan kita ya. bertunangan seperti itu. Siap, terima kasih Cahir. Berarti tidak sampai S1 ya? Ya tidak sampai. Tapi walaupun tidak S1 kan pengalamannya tidak kalah dengan S2. Insya Allah, insya Allah. Mantap. Setelah berpulang atau setelah berkeluarga di masyarakat, kira-kira aktivitas Cak Her ini apa sekarang di? Nah, kebetulan Ya. saya itu dari tahun 2013 Ya. saya sempat masuk di organisasi partai, organisasi sayap waktu itu. Waktu itu Barisan Masa Demokrat dari Partai Demokrat. Nah, waktu itu saya masuk menjadi ketua PAC dulu di 2013. Habis itu 2014 saya sudah kenal dengan seorang Dr. Andes Haji Kusnadi MSI. Beliau adalah ketua DPC Partai Demokrat 2013 sampai 2017 kalau tidak di salah. Probolinggo ya? Di Probolinggo. Saya kenal dengan beliau, akhirnya saya dimasukkan menjadi ketua DPAC Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Pakuniran. Waktu itu saya ditunjuk sebagai ketua DPAC, dan alhamdulillah semenjak saya kenal dengan Partai Demokrat, saya masuk di Partai Demokrat untuk kepentingan warga, sosial dan segala macamnya sudah saya lakukan. Terkait program-program Demokrat, program-program DPRD provinsi, itu sudah sesempat saya lakukan dan saya salurkan kepada masyarakat. Seperti itu. Berarti sudah merasakan manfaatnya ya masyarakat? Sudah. Ya, alhamdulillah. Yang jelas. Kira-kira alasannya Cak Her ini masuk ke Demokrat, apa waktu itu ada keluarga, teman diajak ke Demokrat, atau ada partai lain yang tapi lebih ser ke Demokrat gitu Cak Her? Intinya, Ya. saya masuk ke Demokrat itu awal saya seneng sosoknya SBY. Berarti ada public figure ya? Public figure SBY itu yang saya senangi. Kenapa saya senang kepada Bapak SBY? Presiden pertama kali yang dipilih dipilih langsung oleh rakyat itu di Indonesia itu hanya Bapak SBY. Hanya SBY. Seperti itu. Ini sejarah. Ya, itu Sejarah. fakta ya? Fakta sudah. Memang tidak boleh di kita pungkiri dan segala macamnya, faktanya seperti itu. Presiden pertama kali yang dipilih oleh rakyat itulah Bapak SBY. Makanya saya senang sekali dan ngefan berat kepada Bapak SBY waktu itu. Dan kebetulan pas saya sekarang ini dijadikan kadernya, tambah lebih senang saya seperti itu. Kira-kira hal lain yang menarik dari Cak Her ini apa SBY selain menjadi presiden pertama, apa mungkin? Gagasannya, pola pikir, programnya gitu gimana? Begini Mas Hasan ya. Ini terkait Bapak SBY ya. Bapak SBY itu orangnya kan semenjak beliau itu memimpin 10 tahun, 10 dua tahun, periode, beliau itu walaupun diterkam dan dikritik dan segala macamnya itu, beliau itu tidak menanggapi secara
apa ya, secara keras dan anarkis gitu loh. Beliau tetap sopan, santun. Itu yang pertama. Karena memang basicnya militer ya. Seperti itu. Sebenarnya Pak SBY itu bisa untuk melakukan secara anarkis dan kekerasan itu bisa. Benar kata Mas Hasan barusan. Karena beliaunya seorang militer, bisa mungkin kan seperti bisa, itu. Ya. Itu. Tapi seorang public figure nomor satu di bangsa ya. Itu. Ya. Ada lagi mungkin hal yang dikagumi dari Pak SBY? Ya, terkait program-programnya itu. Program-programnya ya, tertarik ya. Termasuk. Nah, waktu itu masuk ke Demokrat dengan sendirinya cari informasi, apa ada teman keluarga yang masuk ke Demokrat? Kemarin kita ada teman gitu. Dan kebetulan kita ada Bapak SBY waktu itu pengurus DPP, ketua DPP. Yang kedua di ketua DPD-nya waktu itu Pak Dekarwo kan, Soekarwo itu kemarin jadi ketua DPD kita, DPD kami. Kalau tidak salah 2 periode beliau itu memimpin Demokrat Jawa Timur, dan kebetulan beliau itu jadi gubernur Jawa Timur. 2 periode ya. 2 periode. Elektabilitasnya semakin tinggi Demokrat di Jawa Timur. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ketua DPC-nya waktu itu Bapak Kusnadi. Itu saya pribadi tambah lebih mantap gitu. Seperti itu. Ada yang mengayomi sejarah jelas ya. Kalau Pak SBY mungkin kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Gitu. Pak Karwo sendiri tidak mungkin gitu. Paling tidak secara logika ketika kita bertemu dengan Pak Dekarwo itu paling tidak ketika ada acara rakerda atau apa itu baru kita ketemu gitu. Yang tak kalah pentingnya itu dengan Pak Kusnadi itu, Mas. Bapak Kusnadi ya. Berarti sudah lama sekali ya kenal dengan Pak Kusnadi. Karena beliau itu kalau turun ke timur mesti kontak saya sudah. Itu. Berarti awalnya aktif di kepemudaan Demokrat. Setelah itu kenal dengan Pak Kusnadi. Kira-kira proses pengkaderannya Cak Her ini Demokrat dimulai bagaimana dulu? Bisa diceritakannya? Begini Mas Hasan ya, saya kemarin itu cuman ikut teman. Teman itu PAC dulu, PAC Pakuniran. Itu namanya teman saya, Supriyadi kemarin. Nah, kebetulan beliau itu sudah ada aktivitas lain dan baru dialihkan ke saya seperti itu. Ya, setelah itu kalau dialihkan ke saya secara tidak langsung saya kan tetap punya tanggung jawab kan seperti itu. Tanggung jawab itu penting. Seperti apa? Tanggung jawab itu ya kita harus bekerja keras dalam artian untuk membesarkan partai itu seperti apa gitu. Seperti itu. Nah, kira-kira apa programnya yang dilakukan waktu itu Cak Her? Nah, kebetulan saya juga ada program dari DPRD provinsi. Modelnya itu ada penyerapan aspirasi masyarakat di situ, model reses itu. Baru saya minta kepada beliaunya Pak Kusnadi, saya minta reses Pak, ayo gimana ya oke. Akhirnya reses itu tersalurkan sudah. Dari reses itu masyarakat ya banyak yang minta-minta gitu loh. Dan kebetulan juga tidak masalah gitu. Malah beliaunya Pak Kusnadi itu mengharap warga itu, masyarakat itu meminta kepada Pak Kusnadi gitu. Dan alhamdulillah ya banyak sudah yang terbukti gitu. Salah satu contohnya mungkin yang di Kecamatan Pakuniran yang sudah diaplikasikan oleh Pak Kusnadi. Ya banyak sekali Mas. Itu terkait jasmasnya, itu pembuatan musola, masjid, rehab masjid, dan lembaga-lembaga kita dialokasikan ke situ. Malah Pak Kusnadi itu bilang pokoknya kepentingan pribadi itu jangan diutamakan. Kepentingan pribadi jangan diutamakan. Berarti itu prinsip ya, prinsip Demokrat apa prinsip pribadinya Pak Kusnadi? Ya memang instruksi Pak Kusnadi. Tidak tahu beliaunya apa itu prinsip pribadinya atau memang prinsip dari partai, saya tidak tahu gitu. Tapi saya kira menurut prediksi saya, beliau itu kan orang apa ya? Termasuk mantan ASN juga kemarin pernah jadi sekda. Dia itu memang sangat jenius sekali terkait pemikirannya, yang jelas prinsip pribadinya seperti itu. Jangan mementingkan kepentingan pribadi itu. Kalau kata-kata itu bisa ditafsiri gimana kalau menurut Cak Her? Jangan mementingkan kepentingan pribadi di partai gitu. Begini, menurut saya ya benar juga gitu. Karena apa ya? Kalau di organisasi itu kita dikedepankan kepentingan pribadi, ya tidak mungkin jalan organisasinya seperti itu. Tidak mungkin jalan. Mari kita
sekedar anu dari saya dan pesan dari beliaunya Pak Kusnadi Yeah. itu, organisasi itu ayo kita besarkan, kepentingan pribadi itu kita di belakang, seperti itu. Wong kita ini manusia kan bisa berusaha dengan kemampuan kita kan, seperti Iya, itu. betul. Seperti itu. Wong saya ini apa ya? Ya untuk sementara saya jadi pengurus partai. Yang kedua itu aktivitas saya selain di partai itu, saya juga tani Mas. Gitu. Oh, petani ya, juga. nanam tembakau, padi, jagung. Berarti partai gitu. kan bukan untuk profesi ya, bukan. tapi untuk pengabdian dan perjuangan Iya, saja. itu. Nah, ini catatan mungkin bagi teman-teman yang mungkin mau berproses aktif di partai, jangan manfaatkan partai Nah, itu sebagai profesi. seperti itu. Tapi partai itu sebagai wadah untuk berjuang mungkin gitu ya, Cak Her. Karena hakikatnya Cak Her ini juga sebagai seorang petani. Petani, ya petani. Tembakau ini ya. Tembakau sekarang. Sekarang harganya tuh mahal ya. Lumayan sudah. Alhamdulillah. Kebetulan kemarin ada hujan itu ya agak mati sedikit. Tapi alhamdulillah. Tapi kalau arti di partai kan melalui aspirasi partai kan bisa membantu petani ya, Bisa, menyampaikan bisa, ya. kepada pengelola gudang itu ya. Oke, terima kasih Cak Her. Sebelum kita lanjut diskusi, kita tonton pesan-pesan berikut ini. Terima kasih tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Sekali lagi bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta berikan komentar terbaik Anda. Bagi Anda yang memiliki komentar terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami berupa flash disk 32 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakatek, toko elektronik yang ada di Tanjung Peton. Tetap bersama kami akan diskusi bincang-bincang santai dengan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Cak Heru Anwar, seorang aktivis Partai Demokrat, pengagung dan penggemar Bapak SBY. Nah, mantan presiden 2 periode dulu ya. Periode. Nah, alhamdulillah tadi sudah banyak-banyak bincang tentang pengalaman beliau aktif di Partai Demokrat. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, sekarang ini kan sudah hampir tahun 2024. Nah, kan kira-kira persiapannya satu Mas Heru dan Partai Demokrat bagaimana? Nah, dulu kan Cak Heru ini pernah maju di dapil sini gitu lah. Cerita dulu mungkin dulu kan gagal ya Mas ya? Iya. Bukan gagal sih, sukses yang tertunda. Yang tertunda. Gimana bisa diceritakan yang tahun 2019? Begini Mas Hasan ya. Ya. Kemarin 2019 saya sempat nyalek. Nah, tapi kegagalan kemarin bukan suatu suatu kemunduran dan suatu kegetiran kepada saya untuk melangkah ke yang berikutnya. Saya tetap berusaha semaksimal mungkin, seperti apa nantinya dan kita lihat nanti. Nah, terkait yang untuk 2024 nanti ya. Untuk sementara saya mulai dari 2019 setelah selesai pencalekan itu kemarin, anggap kategori saya sudah gagal, tapi gagal itu bukan berarti kita itu kalah dan kita itu down dalam segala hal. Saya tetap berjuang dalam artian saya tetap berusaha untuk membantu masyarakat dan memberikan edukasi yang baik kepada warga masyarakat. Bukan berarti karena saya ini sebagai mau nyalek di 2024 tidak seperti itu. Saya tetap berbuat sosial sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan program-program yang ada di Demokrat dan di DPRD seperti itu. Nantinya terkait 2024 itu tetap kita saya pribadi sebagai kader dari Partai Demokrat, kalau nanti saya memang diinstruksi untuk nyalon lagi, saya tetap nyalon Mas Hasan. Siap ya? Siap. Dengan siap. resiko walaupun belum jelas ya. Dengan risiko seperti itu. Apa alasannya kok tetap siap nih, Cak? Begini Mas Hasan ya, Ya. sebagai kader kita itu harus betul-betul menjadi kader yang militan. Kader militan. Militan seperti itu. Kenapa saya bilang militan?
Kita itu kalau urusan jadi ya terkait pencalonan itu jadi dan tidaknya itu urusan dari yang kuasa nanti. Itu takdir sudah. Takdir ya. Itu. Yang terpenting tujuan saya yang pertama nyalek itu intinya ingin membesarkan partai. Ingin Itu aja. Yang kedua benar kata saya barusan, urusan jadi itu urusan Tuhan. Seperti itu. Ya, Seperti itu. Karena sukses itu kita tidak tahu. Yang penting kita berusaha seperti itu. Tapi tekad sudah ya 2024 tetap maju ya. Insya Allah, masih insya Allah Masih ini insya Allah. karena kita ini orang Islam kan seperti itu tetap harus insya Allah. Ya minimal kan niat dulu ya. mungkin ya. Kalau niat ada. Tapi sementara catatan dari partai sudah ada rencana ada rekomendasi. Insya Allah kalau kader tetap ada rekomendasi. Nah, misalnya nanti Caher tetap ditunjuk mewakili Demokrat untuk di DP 5 ya sekarang ya. Strategi apa yang mungkin akan dilaksanakan yang perlu dipelajari dari kegagalan yang dulu itu Caher? Begini Mas Hasan ya. Ya. Karena ini politik. Kalau di pileg itu kita gampang. Gitu. Gampangnya di mana? Ya. Ketimbang di pilkades seperti itu. Gampangnya kita tinggal satu, yang pertama kita menanam jaringan. Nah, jaringan. Satu, dengan program yang sudah ada kita tanam. Yang kedua, kita harus mempersiapkan mental, fisik, dan pikiran kita serta keluarga kita. Keluarga. Ya, karena kita itu kalau di politik ya, kalau kita tidak kompak dengan keluarga, saudara, itu tidak bisa Mas Hasan. Internal kita ya berarti ya. Harus itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya kita harus mempersiapkan dananya kan seperti Akomodasi. itu, akomodasi. Gitu. Karena kita ini jalan ya, karena Ya. saya dulu cerita ini, saya melas dulu 2019 saya cerita. Ya gimana ya. 2019 itu saya ya jalan, punya uang, ada uang 100.000, ada rokok, bensin saya fullkan karena saya masih punya motor sepeda lah. Ya. Gitu, fullkan bensin, ada uang jalan beli rokok, datang ke warga, ke saudara, teman-teman, sahabat. Habis rokok dan bensin itu saya pulang. Gitu. Kalau masih ada, dan istri saya ini alhamdulillah ya, istri saya ini. Kalau sebelum jam 12 malam waktu itu saya pencalekan 2019, sekedar cerita yang Ya. Sharing ini ya. 2019 itu istri saya kalau baru jam 12 istri saya itu baru telepon saya. Kalau masih jam 9, jam 10, apalagi masih sore itu saya waktu jalan, tidak ada itu. Oh, Gitu. masih dianggap bertugas lah ya gitu ya. Seperti itu. Berarti intinya Caher dulu itu permasalahan pribadi dan persiapan dengan keluarga sudah kompak Sudah ya. matang Intinya betul. jangan sampai lewat jam 12. Seperti itu. Tetap pulang saya. Ada dukungan lah ya dari Ya. keluarga. Alhamdulillah. Makanya benar kata saya barusan, kalau kita mau terjun di dunia politik, kita harus kompak. Harus kompak. Tidak ada gunanya mungkin kita mau berjuang tapi diri kita sendiri sama keluarga Itu gitu ya. Nggak bisa, nggak bisa. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu cerita nih Caher ya, biar sharing. Ini kan mungkin teman-teman yang juga ingin maju sih 2024. Kira-kira akomodasi kalau sekelas DPRD itu berapa sih Caher? Persiapannya lah gitu ya. Ini kan main kalkulasi gitu ya. Kita itu kan tidak harus pas instan Mas. Modelnya anggap deh, saya bukan mau apa ya, mau meremehkan caleg-caleg yang masih baru atau yang akan mau mengikuti kontestan 2024 itu. Saya bukan mau menyembelihkan. Ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Untuk teman-teman nanti. Nah, kita itu dalam hal seperti itu kita, ya benar kata saya barusan, tidak harus tidak instan. Tidak instan. Gitu. Ada prosesnya ya. Ada prosesnya. Ya prosesnya kita harus berbuat sosial dulu kepada warga gitu. Baru kita dikenal kan seperti itu. Kalau tidak ada sosial kita boro-boro langsung kok nyalekah kan seperti itu. Tidak bisa kan seperti itu kan. Ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu. Ya itu. Intinya bukan hanya dalam tanda kutip, bukan hanya kita jual diri ya, Ya. tapi jasa apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat itu yang paling penting. Dan Caher ini kan sudah lama berarti kan, apalagi yang 2019 sudah mulai terpapang di mana-mana kan, sehingga mungkin 2024 lebih yakin insya Allah. Ya? Insya Allah. Alhamdulillah tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta berikan komentar terbaik. Dan Anda yang memiliki komentar terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami berupa flash disk 32 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakat Tech, toko elektronik yang ada di Tanjung Peton. Lanjut diskusi Mas ya.
tadi kita sudah nyampe di intinya kita sebagai seorang calon tidak bisa instan langsung nyalon. Tidak bisa. Di samping ada beberapa persiapan, juga ada kekompakan dengan keluarga. Dengan keluarga. Kalau finansial itu gampang mungkin Mas ya. Gampang. Nah, sekarang tanggapannya Mas Heru ini dengan beberapa calon kadang kan tidak pernah muncul di masyarakat, elektabilitasnya juga nggak jelas, sumbangsinya juga ada, moro-moro muncul gitu Mas. Apa tanggapannya Mas Heru? Kalau seperti itu menurut saya kita tetap harus berbuat dan berbagi kepada warga, kepada masyarakat. Kalau terkait kita benar kata Mas Hasan barusan langsung boro-boro itu nyalek atau seperti apa, saya kira itu akan berat nanti. Gitu ya. Berat ya, kecuali salah satu caleg itu punya figur, istilahnya punya figur dalam artian dia punya lembaga, bapaknya atau saudaranya punya pondok, itu bisa minta fasilitas dari itu baru bisa seperti itu. Kalau kita cuman langsung nyalek dan nyalon mau ngikuti, itu agak berat. Agak berat ya. Itu. Kalau cuma nyalon saja ada apa? Ya, kalau cuma nyalon saja sekedar ngisi untuk mengisi kekosongan di itu di batanya ya enggak masalah. Enggak ada masalah. Buat pengalaman mungkin ya. Buat pengalaman enggak apa-apa. Tapi kalau Cak Her kan sudah enggak. Insya Allah. Kira-kira akomodasi persiapannya yang di 2024 ini ada lagi tak yang belum dipersiapkan Cak Her sekarang ini? Apa langkah-langkahnya sudah yang dijalankan? Untuk langkah berikutnya saya cuman saya datang ke teman-teman minta doa dan dukungannya, dalam artian minta doa dan dukungannya itu saya sekedar sharing lah intinya, sharing ke teman-teman itu bisa tidak kalau saya itu nyalon lagi di 2024 ya. Kadang teman-teman itu bilang bisa enggak apa-apa, ayo seperti itu teman-teman. Kadang kali kita datang ke teman yang satunya ya uang itu harus dipersiapkan, dana itu harus dipersiapkan karena untuk apa ya, barangkali warga untuk beli es, untuk beli apa itu saya kira itu tetap kita persiapkan. Seperti itu. Kos politik lah ya. Iya, kos politik. politiknya. Terima kasih Cak Her. Sekarang kita akan berdiskusi lanjut tentang Partai Demokrat secara umum. Nah, ini kan sudah hampir 2024 ya. Cak Her tadi sudah bercerita tentang kesiapannya untuk tetap maju di Dapil 5 di Kecamatan Paiton, Kota Anyar dan Pekundiran. Kira-kira sikap Partai Demokrat 2024 ini gimana? Kemarin kita ya tanggal 15 dan tanggal 16 itu ada Rapimnas Mas Hasan ya di Jakarta di gedung JCC. Tapi kebetulan cuman yang datang itu ketua DPC dan anggota DPR. Jadi pengurus PAC dan kader yang lainnya itu tidak hadir seperti itu. Dan kebetulan saya cuman dengar di media sosial itu ya, di YouTube-nya dan di itu Mas AHY itu tetap optimis. Ketua umum saya, ketum saya Mas AHY tetap optimis untuk maju di Pilpres 2024 seperti itu. Itu presiden apa wakil presidennya? Rencana yang pertama itu calon presiden. Calon presiden. Karena Partai Demokrat itu kan tetap koalisi Mas Hasan seperti itu. Nah, sekarang kan sudah ada beberapa nih kepala-kepala pimpinan-pimpinan partai tertinggi sudah merapatlah ke beberapa partai. Yang sudah koalisi dengan Demokrat ini apa sudah ada? Insya Allah Demokrat itu insya Allah kalau nanti kedepannya tidak ada perubahan karena sudah ada kompromi politik dan silaturahim politik itu. Ketum saya Mas AHY kemarin sudah ke PKS, ke Nasdem. Saya kira kalau tiga partai ini berkoalisi untuk mengikuti kontestan Pilpres itu saya kira sudah cukup. Sudah cukup ya. Ya. Kalau ke partai baru udah ada ya, yang Tidak baru ada. Partai baru yang baru daftar ini? Ya enggak bisa Mas Hasan itu gitu. karena belum masih terang. Tapi kalau ke partai penguasa gimana aja Her? Kira-kira memungkinkan enggak Demokrat berkoalisi dengan partai penguasa? Kalau saya lihat di itu kayaknya tidak bisa. Bisa ya. Untuk bergabung dan berkoalisi dengan PDIP. PDIP ya. Karena beberapa hal lah mungkin Beberapa ya. Saya kira hal. teman-teman aktivis partai dan pengamat partai sudah tahu bagaimana situasi Demokrat dengan PDI Perjuangan.
Tapi intinya kan tetap berjuang untuk masyarakat dan Untuk bangsa, masyarakat ya. intinya ya. Berarti hal lain mungkin yang perlu disampaikan tentang kesiapan Demokrat 2024 ini, Jaher? Berarti calon presidennya sudah ada. Sudah ada. Rencana koalisi sudah ada. Mungkin persiapan lain ada yang perlu disampaikan ke media ini. Jadi perlu diketahui ya teman-teman. Jadi channel Santri Sarjana ini bukan kita berpatok kepada satu partai. Alhamdulillah beberapa kesempatan kemarin kita sudah berkunjung ke aktivis Partai Gerindra. Alhamdulillah sekarang ke Partai Demokrat. Jadi kita non partai ini di Ya. sini ya. Paling tidak kita ingin menyajikan diskusi-diskusi tentang semangat perjuangan seseorang dan di beberapa perjuangan di masyarakatnya, terutama di partai juga. Mungkin bisa disampaikan, Jaher, persiapan yang lain yang sudah dilaksanakan Demokrat untuk persiapan 2024 ini. Ya, untuk instruksi kemarin kayaknya di Rapimnas itu untuk sementara calon presiden itu tetap AHY seperti itu. Tapi instruksi yang lebih mengena kepada kadernya itu, kader itu disuruh turun langsung ke warga. Apa permasalahan warga itu, apa permasalahan masyarakat di sekitar itu, ayo kita tampung. Seperti itu. Ada survei ya gitu ya. Ada survei ya. Entah itu permasalahan ekonomi, entah itu permasalahan apa ya, terkait masalah BLT yang tidak tersalurkan atau seperti apa itu. Makanya sebagai kader itu instruksi dari ketum kemarin di Rapimnas itu suruh turun kepada warga, itu intinya. Seperti itu ya. Biar tahu ya suara rakyat sebetulnya yang diinginkan itu apa, sehingga dibawa ke kancah nasional. Ya, betul. Nah, kira-kira kalau Pak AHY, Mas AHY ini maju sebagai capres, pasangan yang pas siapa mungkin ya? Ya, ini sekedar masih isu ya. Ya. Kemarin Kalau di beberapa media sudah banyak sih Ya. sebetulnya. Sementara di ranah Demokrat sendirilah. karena Demokrat itu kan ada dua persepsi, Mas Hasan ya. Persepsinya yang pertama itu AHY itu harus jadi presiden. Yang kedua, AHY kan harus jadi wakil presiden. Wakil Kan seperti presiden. itu. Yang jelas sondingannya itu antara nanti dengan Anies Baswedan atau seperti apa. Itu yang sementara saya lihat dan saya dengar seperti itu untuk koalisi kedepannya. Tetap berpasangan dengan Anies Jelas Baswedan ya. seperti itu. Soalnya memang di beberapa media yang kita lihat Mas AHY itu bersanding terus dengan Ya. Anies Baswedan gitu ya, beda dengan yang lain-lain. Lanjut ya Her, ini sekarang lagi ada isu yang menarik ini tentang kenaikan harga BBM. Beberapa minggu yang lalu kebijakan pemerintah, jadi subsidinya masih ada tapi diperkecil sehingga harga yang dikasih ke masyarakat itu agak tinggi. Nah, sikap Partai Demokrat gimana ini Her? Partai Demokrat dari awal, dari kenaikan BBM dari awal Ya. memang sudah menolak. Menolak ya? Ya, malah barusan Mas AHY sebagai ketum itu memaparkan di Rapimnas itu bahwa kenapa Demokrat itu menolak harga BBM, Ya. karena harga minyak yang di luar itu menurun, BBM kok Naik. naik. Nah ini Itu. gimana ini? Nah, makanya kalau Demokrat, Partai Demokrat yang jelas tetap menolak terkait kenaikan BBM seperti itu. Berarti lebih pro kepada masyarakat ya? Lebih pro kepada masyarakat. Langkah-langkah yang sudah dilaksanakan Partai Demokrat, anggaplah menyampaikan aspirasinya ke pemerintah gimana? Kemarin saya lihat di itu Demokrat terkait pembahasan kenaikan BBM itu kan ini Mas Hasan ya. Ya. Saya lihat di medsos itu ya, di TV itu sempat anggota DPR RI yang ada di pusat itu Ya. all out dari sidang itu. Pas sidang gitu ya? Iya. Itu sebagai Semua bentuk ya? Sebagai sebentuk penolakan dan akan membantu kepada masyarakat. Intinya seperti itu. Berarti sebetulnya harga minyak internasional turun ya? Turun ya. Tapi harga Harga di BBM masyarakat dinaikkan. naik. Itu apa alasannya mungkin ya? Kok bisa Ya, kayak gitu? Saya juga kurang paham terkait itu. Gitu. Apa aji mumpung masih sekarang gitu ya? Jadi Ya, nggak masyarakat tahu. digaduhkan. Kan kemarin sudah ada BLT BBM itu. Nah, repot iya. juga ini, harga dinaikkan tapi BLT dikeluarkan. Ya gitu itu. Ya yang nerima, yang tidak nerima. Nggak gitu. nerima. Makanya kan khawatirnya BLT ini kalau lanjut enak kan seperti itu. Kalau cuma 1 bulan atau 2 bulan kan seperti itu. Wong dampak kepada masyarakat itu kalau BBM naik itu dampaknya besar sekali. Mas Betul. Hasan, gitu. Besar. Nah, sementara yang Cak Her dengar di masyarakat Pakuniran lah, tempat Cak Her tinggal di sana atas nama kader Partai Demokrat yang paling bawah ya. Kira-kira keluhan dan apa ya, perasaan masyarakat ketika ada BBM naik ini gimana?
masyarakat itu istilahnya saking anu itu ya mau menangis lah intinya kan, Menangis seperti ya. itu ya. Tapi mau gimana lagi? Wong kebijakan pemerintah seperti itu. Kan seperti itu. Saya sebagai kader Demokrat, kader ya. Iya. Saya juga mau gimana kan seperti itu. Wong semua itu sudah didok dan keputusannya seperti itu. Satu contoh, demo besar-besaran di Jakarta kan tidak ada hasilnya. Yang pertama tidak ada hasilnya dan tidak diekspos kepada media kan, kayaknya kan tidak ada. Tidak ada, waktu memang betul. Tanggal 12 itu kan. Tidak ada, Tidak betul. ada kan itu kan. Makanya itu saya kasihan sekali kepada warga yang sekarang, khususnya di wilayah Pakuniran itu, wah luar biasa itu anunya, dampaknya kepada masyarakat terkait kenaikan BBM luar biasa sekali. Gitu. Sehingga barang pangan ya naik semua Iya, ya, itu. semuanya sudah naik ya, karena BBM itu naik ya. Iya, biasanya bakso itu harga 5.000, sekarang itu sudah 7.000. Iya, itu yang biasa itu ya. Oke, terima kasih Cak Her. Saya kira sudah hampir selesai. Kita sekarang ingin mendengarkan ini pesan-pesan lah, mungkin yang bisa disampaikan Cak Her terhadap kaula muda sekarang ini melihat tentang eksistensi partai-partai politik mungkin ya. Kadang kan ada beberapa pemuda masyarakat yang acuh tak acuh lah terhadap partai politik gitu. Apa yang mungkin Cak Her bisa sampaikan? Begini, untuk pesan saya kepada pemuda-pemuda khususnya di wilayah Kabupaten Probolinggo dan lebih khusus ini ya, untuk wilayah Kecamatan Pakuniran, Paiton dan Kota Anyar, untuk kaula muda, kaula milenial, mari kita bangkit. Bangkit dalam artian ketika ada kontestan, ada pemilihan, carilah pemimpin yang betul-betul, carilah calon yang betul-betul punya potensi. Punya potensi dan jangan sampai abal-abalan gitu loh. Karena uang kita, wah ini uangnya besaran, ini uangnya kecilan, kita cari yang, jangan seperti itu. Makanya pemuda ini ujung tombak untuk generasi berikutnya seperti itu. Saya ini sekarang itu semasanya Mas Hasan ini saya masih muda-muda sih enak gitu. Sekarang saya sudah umur 42. Dari 42 itu kita badan sudah kurang fit gitu loh. Makanya harapan saya kepada pemuda-pemuda, ayo kita buat seperti apa ke depannya bangsa dan negara ini. Itu aja. Karena masa depan bangsa itu ada di tangan pemuda. Ada di tangan pemuda. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Makanya pemuda tidak boleh nyantai-nyantai. Seperti itu. Muda adalah kekuatan. Muda adalah kekuatan. Seperti itu. Tapi terkadang pemuda itu melihat partai politik itu biasa-biasa saja karena mungkin nggak dapat uang, nggak dapat apa gitu. Gimana tanggapannya Cak Her bagi teman-teman yang kayak gitu, acuh tak acuh lah terhadap partai gitu? Makanya kan itu gini Mas Hasan ya. Karena yang sudah jadi, yang sudah memimpin saat ini itu ketika sudah jadi, ketika duduk sudah enak sendiri. Gitu. Ya itu yang bahaya itu. Kita itu harus turun seperti itu. Ketika kita sudah jadi, ayo turun, pemuda-pemuda itu kita parani, kita bentuk SDM-nya pemuda-pemuda itu. Seperti apa? Satu contoh di desa ini SDM-nya pemudanya seperti apa? Ayo kita bentuk, kita apa ya, kita beri pengarahan dan beri apa ya pelajaran yang sekiranya bisa membuat motivasi seperti itu. Dan itu sudah dilakukan oleh Partai Demokrat ya? Sudah. Terutama di 3 kecamatan ini. 3 kecamatan ini sudah. Terakhir sekali mungkin Cak Her, ada pesan pribadi enggak yang ingin disampaikan? Jadi kita ini adalah channelnya Santri dan Sarjana. Bagaimana seorang sarjana yang sudah kuliah pulang ke masyarakat apa yang harus dilakukan? Bagaimana seorang santri yang sudah pulang belajar di pondok apa yang harus dilakukan di masyarakat itu? Mungkin ada arahan atau gimana mungkin Cak Her, pesan-pesannya? Begini ya, untuk santri, mari gunakan ilmu itu sebaik-baik mungkin untuk kemasyarakatan, sosial. Intinya kita punya ijazah S1, S2, mari kita gunakan ilmu itu, pendidikan itu untuk bermanfaat kepada warga sekitarnya. Seperti itu. Untuk bermanfaat seperti apa? Ya lihat sikonnya sudah santri ini, di sikon ini seperti ini. Ya gunakanlah ilmunya itu. Yang jelas ilmu itu nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk kepentingan warga dan masyarakat sekitar.
Intinya pulang dari kuliah, pulang dari pondok itu harus memberikan manfaat kepada orang. kepada orang, biar ilmunya sedikit barokah dan bermanfaat Skill apapun yang kita punya ya, Skill intinya apapun. tetap bermanfaat kepada orang. kepada orang. Terakhir mungkin Cahir ada lagi yang perlu disampaikan mungkin ke penonton kita. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton YouTuber Santri Sarjana. Santri Sarjana. Insya Allah ini kalau tidak salah dari Nurul Jadid, pesantren Nurul Jadid. Saya juga sangat berguru kepada Nurul Jadid, termasuk Kiai Haji Suhri Zaini. Dan mari kedepannya santri itu betul-betul kita gunakan untuk kepentingan warga, masyarakat sekitar. Seperti itu Mas Hasan. Terima kasih, alhamdulillah sudah sekian menit kita bincang-bincang santai dengan beliau. Tidak terasa ya, kayaknya sudah lebih dari 30 menit nih Cahir ya. Saya ucapkan banyak terima kasih, mohon maaf karena di banyak kesibukannya beliau masih menyempatkan untuk hadir di channel Santri YouTube kita ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan barokah. Terakhir ini mungkin Cahir, nanti kalau saya bilang Santri Sarjana jawabannya excellent life gitu Cahir. Nah, ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya Santri Sarjana excellent life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.